Selamat pagi, Dek. Perkenalkan, nama saya Rakita. Sebelumnya, Dek, namanya siapa ya? Umur Adek berapa ya? 11. Alamat Adek? Saya asli orang Purbalingga. Oh, ya. Baik, coba sekarang ceritakan apa keluhan Adek? Sesak nafas. Kapan biasanya sesak nafas itu terjadi? Kalau saya merasa ketinggian. Oh, begitu. Apakah ada pantangan pada makanan? Tidak susah. Apakah ada riwayat penyakit yang sama dengan orang tua? Tidak susah. Baik, Dek. Saya akan memeriksa Adek. Nanti Adek ikuti prosedur yang saya arahkan saja. Tapi nanti Adek agak sedikit kurang nyaman karena bajunya dibuka. Apakah Adek bersedia? Ya, tidak. Silakan berbaring. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Gerakan mencuci tangan yang benar dimulai dari membasuh kedua tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, gerakan mengunci kedua tangan, ibu jari, serta ujung jari. Pemeriksaan fisik paru berhubungan dengan respirasi. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui kelainan yang berhubungan dengan respirasi. Pemeriksaan konjungtiva sklera. Melihat bagian wajah apakah ada udem. Melihat bibir apakah ada sianosis. Memeriksa kelenjar getah bening leher, supraklavikula dan infraklavikula. Pemeriksaan ekstremitas untuk melihat adanya clotting finger. Infeksi. Pemeriksaan sistem respirasi mulai dari infeksi, yaitu pengamatan pada pasien. Infeksi dapat dilakukan dalam keadaan statis dan keadaan dinamis. Infeksi dalam keadaan statis dimulai dengan memahami anatomi dada. Pertama, tentukan bentuk dada, diameter, arteroposterior, dan lateral. Seterusnya, perhatikan apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada yang asimetris disebabkan karena kelainan struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan apakah sela iga sama kanan dan kiri. Contoh kelainan yaitu flat chest dan barrel chest. Selain itu, kita juga melihat kelainan di dinding dada, apakah terdapat tumor. Pemeriksaan dinamis dilakukan dengan menghitung frekuensi nafas selama 1 menit, menilai pernafasan apakah ada yang abnormal. Ketiga, menilai apakah ada otot bantu pernafasan yang bekerja. Keempat, menilai pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris. Palpasi, pemeriksaan yang menegaskan pada penemuan pemeriksaan sebelumnya. Palpasi pada trakea, palpasi untuk menilai pada saat inspirasi apakah ada defisiasi trakea. Palpasi dinding dada untuk menilai apakah ada nyeri atau tumor. Palpasi bentuk dinamis untuk menilai apakah ada pengembangan dada kanan kiri sama.
Keempat, pemeriksaan taktil fremitus. Perkusi. Tujuan perkusi untuk memperlihatkan keadaan peka yang ada pada resonansi. Membandingkan paru kiri dan kanan secara normal akan berbunyi sonar. Menentukan batas jantung kiri, menentukan batas jantung atas, menentukan batas paru kanan dan hati. Auskultasi. Pemeriksaan dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan stetoskop. Pasien bernafas dengan mulut. Pada pemeriksaan ini kita akan mendengar suara utama yaitu suara nafas trakeal. Durasi inspirasi sama dengan ekspirasi dengan intensitas durasi yang sangat keras dan pitch yang tinggi. Kedua, suara bronkial. Pada daerah suprastrenal, durasi ekspirasi lebih panjang dari inspirasi dengan intensitas keras dan pitch yang tinggi. Ketiga, suara bronkofesikular dapat didengarkan di daerah RIC1 dan 2 dengan sternum di mana intensitas sedang dan pitch tinggi. Suara nafas vesikular hampir di seluruh lapangan paru, di mana durasi inspirasi lebih panjang, intensitas lunak, dan dengan pitch rendah. Suara nafas bronkial dan bronkofesikular apabila ditemukan pada selain posisi di atas akan memberi petunjuk adanya patologis. Selain itu, kita juga mendengarkan adanya bunyi suara nafas tambahan yaitu Rocky, Wheezing, Stridor. Adanya bunyi nafas tambahan memungkinkan adanya kelainan respirasi. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan posisi pasien duduk membelakangi Pemeriksaan yang dilakukan sama yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi dilakukan dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, atau kifosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah terdapat perbedaan pergerakan antara dinding kanan dan kiri? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Kemudian pasien melakukan inspirasi. Perhatikan apakah ada perbedaan pergerakan antara tangan kiri dan kanan. Palpasi. Lakukan pemeriksaan fremitus dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien sambil menyuruh pasien menyiapkan kata 77 dilakukan mulai sepanjang garis atas skapula sampai pinggir bawah iga. Bandingkan dari kanan dan kiri. Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada bergantian antara kiri dengan kanan sampai ke arcus costaro. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula mulai dari bagian bawah skapula sampai ke pinggir bawah iga. Tentukan batas peranjakan diafragma kiri dengan kanan. Auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkofesikular didengarkan di daerah interskapula dan bunyi vesikular dapat didengar pada seluruh lapangan paru. Baik, Dek, bisa hadap sini. Pemeriksaan sudah selesai. Baik,